Intisari dari agama itu adalah nasihat. Lah makna ini itu sama dengan seperti ada hadis yang mengatakan al-hajju arafah. Jadi haji itu adalah arafah. Jadi kalau orang berangkat haji itu kalau tidak wukuf di arafah maka hajinya tidak sah. Sama dengan ini bahwasanya inti dari agama itu adalah nasihat. Kemudian disampaikan, Rasulullah ditanya, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk Allah. Maksudnya adalah nasihat untuk Allah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Maksud di sini adalah bahwasanya makna dari nasihat untuk Allah itu adalah satu, memurnikan keimanan kita kepadanya. Jadi kita meyakini bahwasanya Tuhan itu hanyalah Allah, tidak ada sesembahan yang lain, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingkari sekutu baginya. Jadi kemarin kita contohkan, kalau ada orang yang menawarkan kita Tuhan, maka kita wajib untuk tidak mempercayainya, karena keyakinan kita Tuhan itu satu. Nah ini kemarin kita kembangkan, ketika kita minta sesuatu, usahakan mintanya kepada Allah, gitu. Jangan kepada yang lain, ke gunung, ke hutan, ke pohon yang rindang, atau ke berhala dan lain sebagainya. Maka jangan sampai meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maknanya lagi tidak mengingkari sifat-sifatnya. Jadi Allah itu kan mempunyai sifat, ada berapa Pak? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadirat, lidan, alimah, basirat, terus mutakaliman. Nah itu sifat yang ada pada Allah. Jadi wujud ada, tidak maha dahulu. Wujud kita bapak artinya kekal selamanya, tidak pernah hilang, terus tidak pernah lenyap. Jadi Allah itu kekal. Mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh mensifati, misalnya Allah itu punya mata, kemudian punya tangan, punya kaki. Ini tidak boleh, karena Allah itu bersih dari itu semua, berbeda dengan makhluknya. Ada satu yang menyampaikan yadullahi fawqa aydihim. Itu diartikan oleh para mufassir, yadullahi, yadun itu kan artinya tangan Pak. Jadi kalau diartikan yadullahi fawqa aydihim itu artinya tangan Allah di atas tangan yang lain. Tapi yang dimaksud tangan di sini itu bukan tangan-tangan seperti kita benar, tetapi diartikan dengan kekuasaannya Allah. Itu melebihi kekuasaan yang lain, Pak. Jadi yadun itu kan artinya tangan. Tapi kalau di ayat itu bukan diartikan tangan seperti kita, seperti kebanyakan manusia, tetapi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan Allah, itu melebihi kekuasaan yang lain. Kemudian menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ini yang harus dilakukan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus menjauhi semua melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu kita kenal dengan namanya takwa, Pak. Takwa.
Kalau jenengan Jumatan biasanya ada khotib itu menyampaikan usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat, berpesan kepada diri saya dan kepada panjenengan semua para jamaah untuk takwa kepada Allah. Dan takwa itu diartikan dengan menjauhi atau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, namanya takwa. Kemudian lagi mencintai karena Allah. Jadi mencintai karena Allah. Panjenengan ini kita semuanya adalah saudara kita, jadi kita semuanya ini saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Dan semuanya ini karena kita sama-sama punya Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama umat Islam. Jadi kita mencintai ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini perlu dipraktekkan, Pak. Misalnya ada tetangga kita yang membutuhkan sesuatu, misalnya kita menolong kira-kira karena apa? Kita menolong tetangga kita misalnya dalam kesusahan, itu semuanya adalah karena cinta kita kepada Allah, karena dia adalah saudara kita seiman dan seislam. Kemudian menerima nikmatnya dan mensyukurinya, Pak. Ini termasuk nasihat untuk Allah. Jadi menerima nikmatnya dan mensyukurinya. Panjenengan berapa kali, Pak, kalau mengucapkan alhamdulillah itu dalam satu hari? Biasanya kita ini mengucapkan alhamdulillah ketika ada nikmat. Ketika ada nikmat baru kita mengucapkan alhamdulillah. Padahal syukur itu ada tiga. Syukur itu ada tiga. Ada syukur dengan hati, asyukru bil qalbi atau bil qalbi, syukur dengan hati. Ada asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Ada asyukru bil fi'li atau bil af'al, dengan perbuatan. Syukur dengan hati itu adalah kita meyakini bahwasanya segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, seperti kesehatan, seperti uang, harta, dan lain sebagainya, itu semuanya dari Allah, bukan dari yang lain. Ini namanya syukur di dalam hati. Jadi meyakini bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah semuanya dari Allah, bukan dari yang lain. Ini namanya syukur dalam hati. Kemudian asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan, Pak. Nah, ini yang sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, kemudian terima kasih ya Allah. Jadi kita ucapkan itu. Jadi setelah hati kita meyakini bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah semuanya dari Allah, maka kemudian kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Apa itu? Menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Misalnya kita diberikan kesehatan, maka kita yakini kesehatan ini semuanya dari Allah. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah hari ini masih sehat, dan kita gunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah, seperti sholat, zakat, kemudian atau mengerjakan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini namanya syukur dengan perbuatan. Sakit nggih, Pak? Sakit nggih? Nah, kemudian yang selanjutnya, wali kita bihi, lan kedua kita be Allah. Jadi tadi agama itu kan nasihat yang pertama untuk Allah tadi sudah kita jelaskan sebagian. Kemudian yang kedua, wali kita bihilan, kitabnya Allah. Yang dimaksud nasihat untuk kitabnya Allah ini apa? Ini Imam Nawawi menyampaikan, yang pertama adalah mengimani bahwa dia merupakan firman yang diturunkan oleh Allah. Jadi kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu kita yakini bahwasanya itu adalah kalam Allah atau firman Allah. Itu
adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran ini termasuk mukjizat, mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran yang itu tidak akan mengalami perubahan sampai sekarang, Pak. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, misalnya Injil gitu. Injil itu yang kita baca sekarang, yang kita ketahui sekarang itu bukan Injil yang dulu, Pak. Jadi sudah mengalami perubahan, sudah mengalami tahrif ya, sudah mengalami editing, sudah mengalami banyak perubahan dan sebagainya. Yang lain juga Zabur juga seperti itu. Jadi Al-Quran ini adalah yang dulu yang diturunkan pertama kali. Nah, itu adalah Al-Quran yang kita baca sekarang ini, Pak, yang sampai sekarang ini. Jadi itu akan terus dijaga oleh Allah, dan diantara kita dalam upaya menjaga kemuliaan Al-Quran yaitu dengan cara menghafalkannya, Pak. Di antara menghafalkannya itu juga termasuk dalam rangka menjaga kitab suci Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi sesungguhnya kami, kata Allah, itu menurunkan Al-Quran dan kamilah nanti yang akan menjaganya. Makanya sampai sekarang Al-Quran itu tidak ada, perubahan itu tidak ada. Bahkan seandainya kurang satu huruf pun atau satu harakat pun, itu akan ketahuan. Dulu ada berapa pencetakan yang ternyata mencetak Al-Quran, di situ ada kesalahan, tapi kemudian langsung segera direvisi kembali. Jadi pasti ada yang menjaganya, pasti ada yang mengetahuinya, karena hal ini sudah difirmankan langsung oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kita yang menurunkan Al-Quran dan kita yang akan menjaganya. Jadi sampai sekarang kita baca itu adalah Al-Quran yang dulu dan sampai sekarang, dan itu sampai yaumul qiyamah. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Makanya ya saged nggih dihafal, ya saged dihafalkan. Tapi kalau tidak bisa ya mungkin kita baca Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun ucapan makhluk yang menyerupainya, Pak. Jadi dulu ketika Allah itu menantang, dulu ketika orang-orang Quraisy itu kan tidak percaya terkait dengan Al-Quran, katanya itu adalah syair, katanya itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Tapi kemudian Allah menantang orang-orang Quraisy, orang-orang kafir untuk membuat satu huruf dari Al-Quran, atau membuat Al-Quran atau satu surat lah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak bisa membuat satupun surat, bahkan satupun ayat dari Al-Quran. Dulu ada yang mencoba membuat, Pak. Jadi mengilustrasikan gajah diterjemahkan di dalam bahasa Arab seakan-akan itu adalah Al-Quran. Al-fil, mal-fil, nah seperti itu. Wa ma adraka mal-fil, udhunuha kabir wa anfuhu tawil. Jadi ada yang mencoba untuk membuat Al-Quran, tapi ternyata tidak mampu, Pak, tidak bisa. Kemudian mengagumkan dan membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, makanya kalau baca Al-Quran itu ada ilmunya, Pak, namanya ilmu apa? Tajwid, ilmu tajwid. Jadi kalau pengen bisa baca Al-Quran dengan baik, maka belajarnya ilmu tajwid, karena itu adalah ilmu dalam rangka supaya kita ini bisa baca Al-Quran dengan baik. Kemudian membenarkan isinya, Pak. Jadi apa-apa yang di dalam Al-Quran wajib kita percayai, wajib kita yakini. Misalnya di ayat Al-Quran itu ada perintah terkait dengan puasa. Apa itu bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Jadi kita meyakini kebenarannya. Kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Makanya kita haram untuk mengingkarinya, mengingkari puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Ada lagi misalnya ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu hukumannya adalah dipotong tangannya. Dipotong tangannya, Pak. Itu kalau aturan seperti itu. Jadi hukumnya orang yang mencuri itu adalah potong tangan. Kalau dia laki-laki dipotong tangannya, kalau dia perempuan juga dipotong tangannya. Nah, kalau di fikih segini Pak, gitu. Jadi kau jadi apa nih? Ugel-ugel ini. Nah, ugel-ugel ini batasnya. Kalau dia mencuri pertama kali dipotong tangan kanannya. Kalau sudah dipotong kok masih mencuri lagi, dipotong kaki kirinya, jadi silang. Kalau dia mencuri lagi, dipotong tangan kirinya. Kok masih mencuri lagi, dipotong kaki kanannya, jadi silang. Lah kok masih mencuri lagi, Pak? Nah, ini ada yang mengatakan dia dibunuh, Pak. Nah, ini jalan Islam seperti itu. Dan kita yakini, Pak, bahwasanya ini adalah hukum yang terbaik bagi orang yang suka mencuri. Nah, sekarang lagi marah korupsi, Pak, ya. Itu saja nih kalau ini diterapkan ya, hukum ini saya yakin tidak ada yang korupsi, tidak ada yang berani, Pak. Tapi karena di Indonesia tidak memakai hukum Al-Quran, hukum Islam, ya kita lihat ya, masih banyak korupsi atau koruptor yang sudah di penjara, dihukum tapi melakukan lagi. Tapi kalau ini diterapkan, insya Allah saya yakin akan membuat jelas dan tidak ada yang namanya korupsi. Kemudian lagi orang yang berbuat zina, kalau dia sudah menikah, nah ini harus kita yakini, maka dia dirajam, Pak. Dirajam sampai mati. Dirajam itu apa? Ada yang tahu, Pak? Jadi tubuhnya ini ditanam, dilubang, tinggal kepalanya saja. Kemudian kepalanya ini dilempar dengan batu sampai orang itu meninggal. Itu namanya rajam. Kalau dia sudah menikah. Tapi kalau dia belum menikah, berbuat zina, maka dia dicambuk berapa kali, Pak? 100 kali, Pak. 100 kali dan diasingkan. Jadi kalau ulama 4 mazhab itu diasingkan di tempat terpencil yang itu tidak ada orang dan lain sebagainya selama 1 tahun. Itu kalau dia belum menikah. Makanya ini hati-hati, Pak. Dan kita wajib untuk meyakini ini karena ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan ini dalam rangka bahwasanya agama itu adalah nasihat li kitabihi, untuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, Pak, mengamalkan isinya tadi sudah kita contohkan. Kemudian menyebarkan ilmu-ilmunya. Kalau kita belajar Al-Quran itu subhanallah, semua ilmu ada di situ, Pak. Bahkan ilmu kesehatan kita kemarin contohkan bahasanya proses pembuatan manusia di dalam perut ibunya itu ada berapa hari kemarin? 120 hari. 40 pertama masih berbentuk sperma, 40 hari kedua berbentuk darah, segumpal darah, 40 hari ketiga berbentuk daging. Jadi ini kesehatan cocok, Pak, sesuai ya. Kemudian ilmu apa lagi? Astronomi, misalnya perbintangan. Wah, inna iddata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Jadi bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Nah, yang kita kenal sekarang kalau Hijriah ya ada 12 itu diawali dengan Muharram sampai Dzulqa'dah. Kalau yang Masehi kita kenal dengan bulan Masehi yang dimulai dengan Januari sampai Desember. Jadi cocok, isinya ini cocok dengan keadaan sekarang. Itu Al-Quran.
Kemudian tadi nasihat kepada Allah sampun, nasihat kepada kitab Allah sampun. Sekarang yang ketiga, nasihat kepada Rasul Allah atau Rasulnya. Maksudnya apa? Ini Imam Nawawi menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulullah atau Rasulnya Allah atau Rasulullah SAW, yaitu satu, dengan membenarkan risalahnya dan mengimani semua yang dibawanya, Pak. Jadi membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, mengimani dan juga mengamalkannya. Misalnya Rasulullah itu mengatakan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca selawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali sholawat misalnya. Kita wajib mengimani. Nah, ini perintah untuk kita membaca sholawat dengan berbagai versi yang sering kita laksanakan. Ada yang tanpa musik, tanpa rebana, ada yang pakai rebana dan sebagainya. Kemudian lagi misalnya Rasulullah memerintahkan kita setiap kita bertemu dengan kawan kita salaman misalnya. Nah, ini anjuran Rasulullah, termasuk sunnah Rasulullah. Dan masih banyak lagi. Ada yang bisa mencontohkan, Pak, apa yang diperintahkan Rasulullah selain itu? Mengucapkan salam, absus salam. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat ketika ditanya, Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhalul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang kalau aku melaksanakan amalan itu maka aku akan masuk surga. Rasulullah mengatakan yang pertama, absus salam, ucapkanlah salam. Jadi kalau ketemu sama kawan, assalamualaikum, mau masuk rumah, assalamualaikum. Jadi ini anjurannya. Kenapa, Bapak? Karena ini ciri, salah satu ciri orang mukmin. Jadi mengucapkan salam ini supaya membedakan dengan yang non muslim atau yang bukan Islam. Biasanya mereka mengucapkan apa? Selamat pagi, selamat siang. Tapi kita tidak, kita ucapkan apa? Assalamualaikum. Terus wa'atimu ta'am, berilah orang lain makan. Maksudnya banyak ngasih makan, Pak. Ngasih makan ini juga dianjurkan. Kalau momen-momen seperti ini ya, semampu panjenengan. Kalau bisa kasih air ya kasih air, kalau bisa kasih snack ya kasih snack. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, Pak. Kemudian lagi wasallu billaili wan nasu niyam. Nanti kelanjutannya tadi nih, Pak. Kan mestinya tadi. Jadi pertama aku salam, mengucapkan salam, memberi orang lain makan, ya sedekah makan dan lain sebagainya. Kemudian wasallu billaili wan nasu niyam. Sholat malam ketika orang lain tidur, ini juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi dari Rasulullah SAW.